Bandar Lampung, 25 November 2021. Kantor Balai Bahasa Provinsi Lampung mengadakan lokakarya hasil pemodernan sastra pemberkayaan manuskrip Nusantara, digitalisasi dan deskripsi manuskrip Lampung. Acara yang diadakan di Hotel Wisprem Bandar Lampung bertemakan telaah hasil digitalisasi dan deskripsi manuskrip Lampung. Pemaparan narasumber diisi oleh Profesor Puji Astuti, Zulkarnain Yani, dan Dr. Mujizah. Koordinator KKLP Pengembangan Sastra Lampung dan Bangka Belitung, Dr. Handes Rahmat Idris mengatakan bahwa hasil-hasil dari pengumpulan data, digitalisasi, dan deskripsi naskah Lampung tujuannya adalah berharap ada masukan langkah-langkah ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini merupakan lokakarya dari hasil pengumpulan data berupa digitalisasi dan deskripsi naskah Lampung. Tujuan akhirnya adalah kami berharap ada masukan, lalu apakah langkah-langkah yang sudah kami lakukan ini sudah tepat sesuai dengan langkah-langkah ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Seharusnya bulan Desember sudah selesai, mungkin itu masih draft kasih. Mudah-mudahan kalau bisa akan diagendakan sampai akhir Desember. Harapan mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini masyarakat pemilik naskah semakin terbuka untuk bisa mempersilahkan para peneliti mengkaji dan melakukan digitalisasi terhadap naskah-naskah Lampung. Lalu harapan juga kepada para peneliti yang ingin mengkaji dan meneliti manuskrip Lampung dengan kegiatan ini mudah-mudahan ada banyak katalog naskah Lampung yang nanti ada dan bisa dimanfaatkan untuk memudahkan para peneliti melakukan kajian-kajian naskah. Nela, perwakilan dari Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Lampung menegaskan bahwa informasi Lampung literasinya 5 terendah di Indonesia itu bisa dihalau. Dengan lokakarya ini kita bisa menegaskan bahwa literasi di Lampung dari zaman dahulu sudah tinggi. Kebetulan Perpustakaan Nasional tahun depan mempunyai program pusaka untuk program unggulan Naskah Nusantara. Ini akan berupa digital yang bisa diakses oleh masyarakat. Ini akan menambah khasanah budaya koleksi yang dimiliki oleh Provinsi Lampung. Itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 bahwa itu wajib sertifikat karya rekam. Tentunya kita juga punya tupoksi yang menyimpan semua karya cetak dan karya rekam tentang Lampung. Termasuk di sini naskah ini termasuk yang kami sulit untuk mendapatkan itu, tapi dengan acara ini kita mendapat informasi, mendapat wawasan bahwa ternyata di Lampung itu kaya akan naskah-naskah kuno, dan kalau kita lihat tadi itu masih naskah-naskah yang disimpan, pemiliknya belum mau mengekspos naskah tersebut, padahal ini kan luar biasa gitu untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa literasi Lampung itu dari zaman dulu itu sudah ada loh, apalagi terkait dengan ada informasi bahwa Lampung itu literasinya 5 terendah di Indonesia. Nah, kalau kita dengar ini itu akan tanggapan seperti itu akan kita halau gitu. Jadi Lampung itu tidak seperti itu dulu. Literasi Lampung ternyata dari zaman dulu kala itu sudah bagus, sudah tinggi. Nah, ini kebetulan tahun depan Perpustakaan Nasional RI mempunyai program yaitu untuk program unggulan naskah Nusantara. Jadi setiap provinsi akan mengumpulkan naskah-naskahnya dan itu berupa digital. Jadi nanti ada layanan digital yang dibuatkan oleh Perpustakaan Nasional yang dikembangkan di provinsi-provinsi. Tentunya program digital itu didukung oleh naskah yang kita miliki juga, selain yang memang Perpustakaan Nasional sudah memiliki tentang naskah-naskah Lampung, baik itu yang dari dalam negeri maupun di luar negeri, terutama di Belanda, di lain, dan itu banyak naskah-naskah Lampung itu yang sudah didigitalkan nanti akan dilayangkan untuk masyarakat Lampung. Saudara Ahmad, pemilik naskah Muhammad Amin Hasan Al-Banjari, sekaligus peserta lokakarya, mengharapkan ada perhatian sedikit dari semua pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun nasional, untuk memperhatikan kondisi naskah-naskah yang ada di masyarakat. Dikhawatirkan naskah-naskah bisa hancur jika tidak ada perawatan dan perlu diselamatkan sedini mungkin.
Perlu adanya perhatian khusus seperti memberikan lemari khusus atau edukasi kepada pemilik naskah bagaimana memperlakukan naskah. Harapan saya ke depannya ada perhatian serius terutama dari semua pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional untuk lebih memperhatikan terhadap kondisi naskah yang tercecer saat ini, karena kalau tidak segera mungkin untuk dikonservasi maka bisa jadi dalam 10 tahun ke depan banyak naskah-naskah yang semakin hancur, dan ketidakpahaman para pewaris naskah biasanya juga akan menjadi penyumbang terbesar naskah-naskah ini tidak bisa lagi terbaca. Ya perlu selamatkan sedini mungkin. Juga terkait dengan konservasi kan ada biaya. Kalau saya dengar tadi biaya cukup besar sekali, sekitar 5 miliar, tetapi biasanya untuk pemilik naskah setelah difoto kemudian ngobrol dan setelah itu hilang. Ya, tidak ada perhatian khusus seperti pertama memberikan lemari khusus untuk penyimpanan naskah, kemudian memberikan edukasi terhadap pemilik naskah bagaimana memperlakukan naskah, karena kondisi suhu dan lain sebagainya juga akan mempengaruhi, dan ini perlu dilakukan secepat mungkin. Dwi Arel, Cawo Ekam melaporkan.